Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan kelompok kami, yakni kelompok 3, akan mempresentasikan tentang program pemberdayaan keluarga terhadap pembelajaran daring pada anak di era pandemi COVID-19. Next. Anggota dari kelompok 3, yakni diantaranya pertama Rahma Sri Pertiwi, kedua Kartiko Januardi, ketiga Ferdana Fiani, 4 Mia Fauzia, 5 Siti Nuraini, 6 Nurina Salmansur, 7 Fadila Soleha, 8 Yuri Febrioza, saya sendiri, 9 Ferry Pangestu, 10 Titik Maratus Soliha. Kami akan mempresentasikan tentang materi yang dibahas, yakni yang pertama dasar teori, kedua kasus, ketiga penetapan program pemberdayaan, keempat lingkup kegiatan, kelima evaluasi. Pada slide ini pertama ada dasar teori. Paragraf pertama, keluarga merupakan sebuah unit kecil dari sistem masyarakat yang sering terlewatkan dalam tujuan ilmiah. Pada konteks situasi ekstrim, banyak studi tentang perang, tragedi kemanusiaan, atau bencana berfokus pada patologi dan penanganan individual dan komunitas. Sementara peran, fungsi, dan sistem keluarga sering tidak tampak sebagai salah satu penentu positif ataupun negatif bagi individu yang mengalami trauma akibat peristiwa traumatis. Selanjutnya juga di sini ada keluarga sebagai unit integral dari masyarakat sangat penting dalam menentukan bagaimana masyarakat pulih setelah terjadinya peristiwa traumatik. Di Indonesia sendiri memiliki atau kena dampak dari wabah coronavirus disease atau COVID-19 yang melanda juga lebih dari 200 negara di dunia, yang mana telah memberikan tantangan tersendiri bagi lembaga pendidikan, khususnya pendidikan tinggi. Dengan cara mengantisipasi penularan virus tersebut, pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan seperti isolasi sosial dan physical distancing, hingga pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang dilakukan di Indonesia, lebih tepatnya sekarang di Kota Bekasi. Kondisi ini juga mengharuskan warganya untuk tetap di rumah, baik secara kerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Selanjutnya, pada slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, selanjutnya kondisi demikian menuntut lembaga pendidikan untuk melakukan inovasi dalam proses pembelajaran. Salah satu bentuk inovasi tersebut ialah dengan melakukan pembelajaran secara online atau daring dalam jaringan. Akan tetapi, dalam pembelajaran daring ini tidak terlepas dari permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya, termasuk pembelajaran daring kepada calon guru pada lembaga pendidik dan kependidikan atau LPTK. Sementara itu, konsep ketahanan keluarga Indonesia dari Sunarti 2001 yang menjelaskan bahwa
Ketahanan keluarga menyangkut kemampuan keluarga dalam mengelola masalah yang dihadapinya berdasarkan sumber daya yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dalam situasi COVID-19 yang melanda Indonesia, pastinya segala hal dilakukan secara daring. Meskipun dengan belajar yang dialami oleh siswa-siswi baik sekolah dasar maupun menengah, pembelajaran daring memiliki sisi positif maupun negatif. Kemudian untuk dampak positifnya, waktu yang digunakan siswa untuk belajar lebih fleksibel, di mana siswa dapat mengembangkan kemampuannya dalam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, dan siswa dapat lebih mandiri serta memanfaatkan fasilitas yang ada. Hal ini diukur dengan menggunakan pendekatan sistem yang meliputi 1. Komponen input atau sumber daya fisik dan non-fisik. Dan yang kedua ada proses atau manajemen keluarga, masalah keluarga, serta mekanisme penanggulangannya. Kemudian yang ketiga ada output atau terpenuhinya kebutuhan fisik dan psikososial. Untuk slide selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Slide selanjutnya ada data kasus harian Jogja.com. Selain siswa, pembelajaran dengan sistem online juga dikeluhkan wali murid. Selain itu, guru juga banyak menemukan kendala pembelajaran ini. Salah satunya Pak Rokin, 37 tahun, warga Dusun Pereng, Kelurahan Sendasari, Kabupaten Panewon. Ini memiliki seorang anak yang disekolahkan di SDN Widoro, Sendasari. Anaknya yang baru saja naik kelas dari kelas 4 ke kelas 5, itu mengikuti proses belajar di rumah dengan sejumlah kendala. Kendalanya ialah orang tua harus ekstra dalam memberikan pemahaman kepada anaknya tentang pembelajaran yang diberikan guru yang biasanya dibagikan melalui grup WhatsApp. Diakui Pak Rokin, anak-anak lebih mudah paham jika langsung dijelaskan oleh guru. Kalau sama orang tua sendiri, itu malah lebih susah. Misalnya nih, saya suruh jelasin apa itu omnivora, herbivora, dan karnivora. Saya tahu maksudnya itu apa, tapi bingung bagaimana cara menyampaikan kepada anak agar paham, ujarnya. Next. Selanjutnya, data kasus lagi ada tahapan keluarga dan status sosial keluarga. Tahapan keluarga pada kasus di atas, Pak Rokin, berada pada tahapan families with school children, atau keluarga dengan anak yang telah masuk sekolah dasar, di mana tahapan tersebut merupakan tahapan krusial bagi tumbuh kembang anak melalui keterampilan mengasuh baik dari orang tua maupun guru. Yang sebelahnya ada status sosial keluarga. Pada kasus di atas tidak disebutkan jelas status sosial keluarga tersebut. Akan tetapi jika dilihat melalui latar belakang Pak Rokin yang tinggal di sebuah dusun, maka kelompok kami menggolongkan status sosial keluarga tersebut dalam kategori menengah. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada lagi data kasus. Yang pertama, identifikasi masalah yang dihadapi oleh keluarga. Seperti yang tadi telah dijelaskan oleh Saudari Rahma bahwa keluarga Pak Rokin ini memiliki masalah. Keluarga Pak Rokin ini memiliki masalah khususnya pada orang tua yang tidak dapat mengajarkan anaknya selama pembelajaran daring dikarenakan orang tua tidak mengerti. Karena kenapa kami menggolongkan masalah tersebut pada keluarga Pak Rokin? Karena tadi keluarga Pak Rokin berada di tahapan keluarga yang memang memiliki anak berusia sekolah. Dan
kasus-kasus biasanya krisis-krisis yang dialami oleh keluarga dengan anak usia sekolah, salah satunya adalah orang tua tidak bisa beradaptasi dengan cara belajar anak, atau orang tua tidak dapat menyesuaikan diri dengan cara membimbing anak agar mendapatkan prestasi yang baik. Kemudian ada lagi Parokin menyebutkan bahwa anak lebih dapat mengerti apabila diajarkan oleh guru, sementara situasi pandemi menghalangi anak untuk belajar tatap muka. Kemudian ada lagi analisa pelaksanaan tugas keluarga. Itu ada keluarga Parokin memiliki 2 potensi krisis yang telah disebutkan, bahwa keluarga tidak mampu beradaptasi dengan lingkungan sekolah dan tidak mampu mendorong anak mendapatkan prestasi dikarenakan kurangnya keterampilan dalam memberikan penjelasan materi pada anak. Jadi kami di sini menemukan 2 krisis utama pada keluarga, yaitu bahwa keluarga tidak mampu mendorong anaknya untuk mendapatkan prestasi, dan bahwa keluarga tidak mampu menyesuaikan diri pada perkembangan anak, yaitu dengan indikasi bahwa keluarga tersebut tidak dapat mengajarkan anak. Kemudian di sini juga kami menemukan kendala eksternal, bahwa guru pun memiliki kendala terkait sinyal pada saat memberikan tugas dikarenakan situasi pandemi yang tidak memungkinkan guru untuk mengajarkan murid secara tatap muka. Maka dari itu, baik guru maupun orang tua diharapkan bekerja sama demi mencapai tujuan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi di sini kami menganalisa bahwa usaha untuk mengubah pola belajar anak tidak hanya berasal dari orang tua, tapi juga berasal dari guru. Maka itulah dari data kasus ini, pemberdayaan ini tidak hanya berfokus pada orang tua, tetapi juga pada guru dan staf-staf terkait. Kemudian ada analisis kehidupan keluarga. Parokin menyebutkan bahwa ia tidak dapat menjelaskan materi pada anak selama sepertinya ini bukan perkuliahan daring ya, tapi selama pembelajaran daring. Menurutnya lebih mudah dijelaskan oleh guru. Di sini terlihat bahwa analisis kehidupan keluarga Parokin yang tinggal di dusun itu satu memiliki kendala sinyal, dan kemudian juga memang dari pendidikan orang tua sepertinya terlihat bahwa Parokin ini bukan tipikal orang tua yang mampu untuk mengajarkan anaknya, dikarenakan keterbatasan pendidikan. Kemudian yang nomor 7 ada identifikasi dukungan sosial yang dibutuhkan. Parokin dan keluarga membutuhkan kerjasama dalam membimbing anak mengikuti pembelajaran daring guna meminimalisir terjadinya hal-hal negatif pada anak seperti stres karena sekolah, mengabaikan tugas sekolahnya dikarenakan menyerah dalam memahami materi yang diberikan guru, dan sebagainya. Nah, di sini kami mengidentifikasi dukungan sosial apa aja yang dibutuhkan oleh Parokin dan keluarga termasuk sang anak agar menunjang tumbuh kembang anak. Yang pertama adalah bahwa Parokin ini harus bekerja sama dengan guru, sudah pasti. Kemudian juga dikhawatirkan apabila si anak ini tetap dibiarkan terus-menerus tidak mengerti pelajaran selama daring, dikhawatirkan dia akan merasa stres atau tertekan, atau bahkan dia mengabaikan tugas-tugasnya karena merasa itu terlalu sulit. Baik, slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Berikutnya ada penetapan program pemberdayaan. Di sini ada empat topik ya. Yang pertama, yaitu kondisi keluarga sebelum mengikuti program pemberdayaan ini. Keluarga belum dapat memenuhi tugas perkembangan pada anak dalam tahap ini, yakni ketidakmampuan orang tua dalam membimbing anak tersebut. Ya, baik, tadi sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Di sini Parokin memiliki keterbatasan dalam membimbing dan mengajarkan si anak. Lalu nomor 2, ada kondisi ideal. Idealnya, pada tahapan keluarga ini dengan anak sekolah, keluarga diharapkan mampu mencocokkan diri dengan lingkungan sekolah dan kelompok orang tua, serta mampu membantu dan mendorong anak mendapatkan prestasi. Lalu nomor 3 ada kebutuhan keluarga.
Di sini kebutuhan keluarga yaitu pendidikan mumpuni bagi anak serta keterampilan mengasuh yang sesuai dengan anak seusianya. Lalu yang keempat atau terakhir ada kebutuhan program. Kelompok kami ingin mengadakan penyuluhan atau pemberdayaan terhadap orang tua guna meningkatkan kualitas pembelajaran daring pada anak saat era pandemi seperti ini. Next. Baik, berikutnya ada analisis sumber daya. Penyelenggara kelompok kami yaitu kelompok 3 mata kuliah ketahanan keluarga. Sasarannya keluarga dusun Pereng, terutama keluarga Parokin, Kelurahan Sendang Sari, Keponawan Pengasih, dan guru besar staf SDN Widoro Sendang Sari. Jangka waktu pelaksananya yaitu 4 jam 25 menit. Tanggal pelaksananya 5 Februari 2021 dan materi yang ingin disampaikan yaitu materi yang berdasarkan jurnal dan buku terkait pola asuh dan keterampilan mendidik anak. Dana tidak dipungut biaya, lalu metode kita yaitu penyuluhan dan pemberdayaan melalui webinar. Lalu di sini ada teknik berkelompok, sifatnya terbuka untuk umum, dan sarana atau prasarana yang digunakan yaitu Zoom dan aplikasi WhatsApp. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada lingkup kegiatan. Di sini ada topiknya itu penyuluhan terhadap orang tua guna meningkatkan kualitas pembelajaran daring pada anak. Nah, sasarannya adalah orang tua dan guru. Tujuan umum, meningkatkan keterampilan orang tua dalam memberikan pembimbingan pada anak secara daring di masa pandemi. Tujuan khususnya, menciptakan metode pembelajaran daring yang dapat diterapkan oleh orang tua pada anak di rumah. Selanjutnya ada alat bantu, yaitu ada laptop dan HP yang memiliki jaringan internet stabil. Terus ada lama penyuluhan ini 4 jam 25 menit. Terus komponen materinya parenting, pendampingan belajar dan komunikasi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini ada rundown acara webinar yang akan kami selenggarakan gitu. Pertama, waktu jam 7.45 sampai dengan jam 8 yaitu persiapan webinar. Lalu jam 8 sampai jam 8:15 yaitu pembukaan, yaitu kita memperkenalkan diri dan menjelaskan silabus atau tata tertib atau peraturan yang ingin disampaikan. Lalu jam 8:15 sampai jam 8:45 yaitu pemaparan materi pertama tentang mengetahui tahapan perkembangan anak menurut Jean Piaget. Buat yang tidak mengetahui tahapan perkembangan anak menurut Jean Piaget, saya kasih tahu sedikit tahap perkembangan kognitif Piaget, yaitu yang pertama ada tahap sensori motorik di usia 0 sampai 2 tahun. Ciri-cirinya itu mencari rangsangan lewat suara dan suka memperhatikan sesuatu lebih lama. Lalu ada tahap pre-operasional di usia 2 sampai 7-8 tahun. Ciri-cirinya yaitu dapat mengklasifikasikan objek dan anak mampu mengumpulkan barang-barang sesuai dengan kriterianya. Lalu ada tahap intuitif di usia 4 sampai 8 tahun. Anak mulai mengetahui hubungan secara logis dan anak dapat melakukan sesuatu terhadap sejumlah ide.
Lalu terakhir ada tahap operasional formal di usia anak yang 11 sampai 18 tahun. Ciri-cirinya yaitu bekerja secara efektif dan sistematis dan berpikir secara proporsional. Lalu di jam 8.45 sampai jam 9.15 ada diskusi tanya jawab guna memperdalam atau sharing informasi yang didapat dari pemaparan materi yang pertama. Di jam 9.15 sampai jam 9.45 ada pemaparan materi kedua tentang mengenalkan pola asuh orang tua dan gaya belajar anak. Pada materi kedua ini sesuai dengan mata pelajaran ketahanan keluarga dan perkembangan anak pada semester lalu, kita bisa mengajarkan kepada orang tua tentang pola asuh orang tua dan gaya belajar anak. Gaya belajar anak di sini ada 3 macam, yaitu gaya auditori, yaitu gaya dengan kemampuan anak pendengaran, dan gaya visual, yaitu gaya dengan kemampuan anak, yaitu penglihatan, dan yang ketiga ada gaya kinestetik atau gaya yang kemampuan anak itu berdasar dari gerakan. Selanjutnya jam 9.45 sampai jam 10.15 itu ada diskusi dan tanya jawab lagi mengenai pendalaman materi dan sharing informasi yang dilakukan oleh orang tua selama di pemaparan materi kedua. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya, Via. Baik, setelah diskusi tanya jawab, seperti yang tadi setelah dijelaskan oleh Saudara Ferry, lalu di jam 10.15 sampai 10.45 itu jangka waktu sebanyak 30 menit ada pemaparan materi 3 tentang mengenalkan program Microsoft Word, Excel, PowerPoint, dan pentingnya digital parenting. Jadi dalam sesi ini kami memberikan contoh-contoh soal melalui grup WhatsApp yang telah kami buat sebelumnya. Di sini kami menyebar latihan seperti kuesioner latihan, dan kemudian juga ada modul pembelajaran mengenai program-program digital yang dapat menunjang pembelajaran orang tua agar dapat membimbing anaknya. Kemudian juga kami memberikan list atau daftar-daftar mengenai website-website edukatif yang dapat digunakan sebagai pengganti apabila orang tua tidak dapat mengajarkan anaknya secara maksimal, seperti website Genius atau Ruang Guru yang sekiranya dapat membantu mereka dalam mencapai pembelajaran. Kemudian jam 10.45 sampai 11.15 itu ada diskusi tanya jawab. Setelah diskusi tanya jawab, jam 11.15 sampai jam 11.30 penutupan. Di sini penutupan kami pastinya akan memberikan saran atau kesan dan pesan bagaimana penyuluhan kami telah berjalan dari orang tua, seperti itu. Jadi nanti orang tua kami minta untuk menuliskan kesan-pesan apa saja, kemudian pada tahap evaluasi kami tentunya akan meneliti apakah ada perubahan yang terjadi pada orang tua setelah dilakukannya penyuluhan atau tidak. Seperti itu. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, terima kasih Saudari Ferenatiani. Kali ini saya akan memaparkan evaluasi dari kondisi awal keluarga dan kondisi akhir. Kita bisa lihat di sini, dapat dilihat berbagai cerita dan pengalaman keresahan yang dialami bagi keluarga yang belum mampu untuk melaksanakan bimbingan yang efektif kepada anak di saat kondisi pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Banyak juga keluarga yang terkendala sinyal atau jaringan internet sehingga pembelajaran atau ingin mengirim tugas menjadi terlambat atau terhambat. Lalu orang tua yang belum bisa membimbing atau mengajari anaknya sesuai dengan materi yang diberikan oleh guru sehingga anaknya dirasa kurang paham akan tugas dan materi yang diberikan. Pada kondisi akhir, bisa kita lihat orang tua harus dapat mampu memahami perkembangan kognitif si anak sesuai dengan usia perkembangannya dan bagaimana cara orang tua
untuk mendidik dan mengajari anak ketika di rumah. Apabila dirasa orang tua itu sibuk sehingga tidak bisa dan tidak dapat membantu mendampingi anak, maka dapat memanggil tutor atau guru privat yang diyakini mampu menjadi jalan tengah trouble tersebut. Orang tua juga diharapkan bisa mempelajari dan menggunakan program-program yang ada di Microsoft karena ini bertujuan untuk mempermudah proses belajar anak apabila mendapat tugas yang memerlukan program Word, Excel maupun PowerPoint. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan di part solusi. Sebelumnya maaf teman-teman, ini ada sedikit kendala teknis. Jadi apabila masih memiliki PPT-nya boleh dibacakan saja karena laptop saya ternyata tidak support untuk memplay motion-nya. Terima kasih. Oke, baik. Saya akan membahas tentang untuk perihal solusi. Jadi, orang tua dan guru dapat memahami cara belajar pada anak dan memberikan pemahaman kepada guru untuk menyelesaikan atau menyesuaikan diri dengan kondisi yang dialami anak beserta ketidakmampuan orang tua dalam mengajarkannya. Orang tua diberikan fasilitas berupa silabus materi dan diarahkan dalam penggunaan aplikasi program digital sebagai penunjang serta diberikan daftar website edukatif yang ramah kuota seperti Genius, Ruang Guru, dan sebagainya. Mungkin sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan baik di penulisan atau pengucapan dari anggota kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.